Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat yang ke-189 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-189 ini ada huruf alif, ada huruf lam yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Dan selanjutnya ada huruf da atau huruf dal yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf mim. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idgham mutamatsilan. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf nun. Ini dinamakan idgham mutamatsilan. Dan selanjutnya masih pada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf sin yang berbaris kasrotayan atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf wawu. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf wawu yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ta marbutoh yang berbaris kasrotayan atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf wawu. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ha. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya masih pada huruf ha yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf za yang berbaris fathah menghadapi huruf wawu sukun. Ini hanya dinamakan layin saja.
Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Bila mana disambungkan membacanya. Namun bila mana dihentikan membacanya, maka huruf H yang ada pada kalimat ilaiha maka cukup dibaca hanya 1 harkat atau 1 ketukan saja. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof jaiz. Artinya boleh dilanjutkan membacanya, boleh pula dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Selanjutnya masih pada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf shin yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah tain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf kho. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf pa yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf fa yang berbaris fathah tain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf fa. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris kasroh berdiri, didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf H yang berbaris kasroh. Ini dinamakan mad silah qasiroh yang harus dibaca panjang 2 harkat bila mana disambungkan membacanya. Namun bila mana dihentikan membacanya, maka huruf H ini harus disukunkan. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof jaiz. Artinya boleh dilanjutkan membacanya, boleh pula dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Selanjutnya masih pada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harkat. Dan selanjutnya ada huruf tak sukun menghadapi huruf dal. Ini dinamakan idgham mutajanisen. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya
ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf alif. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad badal yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ta yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf shod yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini pun dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ha yang berbaris fathah tain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf lam. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Dan selanjutnya ada huruf kaf yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf shin yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Dan selanjutnya masih pada huruf shin yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah, dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid li sukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harkat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.